Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus mereka pergi ke Danau Galilea. Sampai di sana Petrus berkata, "Saya mau menangkap ikan." Dan murid-muridnya yang lain pun mengatakan, "Kami juga mau ikut." Akhirnya adik-adik mereka semua naik ke dalam perahu dan mereka mendayungkan perahu mereka ke dalam danau itu. Sampai di tengah danau, Petrus akhirnya menebarkan jalannya ke dalam danau itu. Saat jalannya sudah disebar, adik-adik dia pelan-pelan menarik jala itu. Dan adik-adik mau tahu apa yang terjadi? Saat jala ditarik secara perlahan-lahan, ternyata jalannya kosong. Mereka belum mendapatkan ikan, adik-adik. Akhirnya Petrus coba lagi menebarkan jalanya lagi. Saat sudah disebarkan jala itu, ditariknya lagi jala itu. Wah, sama, jalannya masih kosong, adik-adik. Belum mendapatkan apa-apa. Sepanjang malam mereka menebarkan jala tapi tidak mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya mereka sudah lelah, sedih, mereka kecewa, adik-adik. Karena apa? Karena mereka belum mendapatkan ikan. Akhirnya tiba-tiba mereka mendengarkan suara dari pinggir danau itu. Suara itu mengatakan demikian, "Anak-anak, apakah kalian mempunyai ikan?" Mereka bingung, suara itu dari mana ya? Mereka coba melihat, tapi mereka tidak melihat. Akhirnya mereka menjawab, "Kami tidak mendapatkan ikan. Kami sudah semalam menebarkan jala, tapi kami tidak mendapatkan seekor ikan pun." Akhirnya kembali suara itu mengatakan, "Tebarkan jala kalian di sebelah kanan perahu. Nanti kalian akan mendapatkan ikan." Wah, mereka bilang, suara itu dari mana ya? Tapi kita taat. Akhirnya mereka taat apa yang dikatakan tadi. Adik-adik, mulailah mereka menebarkan jala mereka di sebelah kanan perahu. Saat jala ditebarkan, pelan-pelan nih mereka menarik. Hati mereka berdebar-debar, adik-adik. Mereka bilang, apa ya yang akan terjadi? Pelan-pelan jala itu ditarik. Petrus bilang, ayo, sama-sama yuk menarik jala ini. Saat jala itu ditarik pelan-pelan, hore, kata Petrus, "Kita mendapatkan ikan. Lihat, jala kita banyak dengan ikan. Ikannya hidup. Ikannya bergerak-gerak, loncat-loncat, adik-adik." Karena saking banyaknya ikan yang mereka dapatkan, sampai mereka menarik jala ini tidak kuat, adik-adik. Mereka dengan senang hati, gembira. Karena apa? Jala mereka banyak sekali dengan ikan. Tiba-tiba adik-adik, Yohanes melihat Tuhan Yesus berdiri di pinggir danau itu. Dan mereka tahu ternyata suara tadi itu adalah suara Tuhan Yesus. Dan Yohanes mengatakan, "Petrus, lihat, suara tadi itu suara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di pinggir danau," kata Yohanes. Akhirnya adik-adik, sesudah demikian, Petrus dengan senang hati dia langsung loncat ke dalam danau itu. Dia berenang pergi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus karena dia sangat senang. Di situ Tuhan Yesus sudah menyediakan api, dan di dalam api itu ada ikan yang dipanggang, adik-adik. Bahkan sudah Tuhan Yesus sediakan roti. Akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Cobalah bawa ikan yang kalian tangkap tadi."
Wah, mereka membawa ikan itu kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyediakan ikan itu. Dan sesudah itu Tuhan Yesus memanggil semua murid-muridnya duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di pinggir danau, dan mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sementara mereka memakan bersama-sama, murid-muridnya memandang kepada Tuhan Yesus. Wah, benar ya, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Lihat, di tangan Tuhan Yesus ada bekas di mana dulu tangannya dipaku. Wah, mereka bersuka cita karena apa? Sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya bersama dengan mereka. Wah, mereka sangat gembira, bersuka cita adik-adik. Setelah itu Tuhan Yesus berbicara secara pribadi dengan Petrus, dan akhirnya Petrus tahu ternyata Tuhan Yesus mengasihi dia dan Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Bahkan Tuhan Yesus kembali memakai Petrus untuk melayani dia. Adik-adik, kita pun bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah bangkit hidup untuk selama-lamanya. Kita bersyukur ketika kita sedih, Tuhan Yesus menolong kita. Adik-adik, kita pun harus bersyukur